Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi filsafat. Filsafat dapat didefinisikan menjadi 4, yaitu pengetahuan tentang hikmah, pengetahuan tentang prinsip atau dasar, mencari kebenaran, membahas dasar dari apa yang dibahas. Sehingga filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Segi ontologis yaitu suatu hal yang mendasar mengenai hakikat itu sendiri. Segi epistemologis yaitu cara bagaimana kita menemukan proses dari ilmu itu sendiri. Segi aksiologis yaitu cara penerapan seseorang dalam kehidupan. Filsafat berasal dari kata philos yang artinya cinta, sedangkan sophia atau sophos yang artinya kebijaksanaan, pengetahuan, dan kebenaran. Jadi, ilmu filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan menjadi suatu pedoman bagi manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki, sehingga manusia dapat berpikir kritis dan positif, dan menjadikan manusia sebagai manusia yang arif dan bijaksana dalam menghadapi segala persoalan dan menjadikan suatu perbedaan yang dijadikan dalam kehidupan. Prodi Administrasi Rumah Sakit merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok yang mempersiapkan tenaga tertampil, profesional dalam memelihara dan mampu mengembangkan mutu dan pelayanan rumah sakit. Ilmu secara hakikat adalah sifat dari keagungan Allah, bahwa ilmu itu seluruhnya mencakup segala hal yang kemudian semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak serta-merta menjangkau semua ilmu. Manusia hanya mampu menjangkaunya dengan hanya sebatas menggunakan panca indera mereka saja. Pengetahuan hasil tahu panca indera adalah pengetahuan yang kita miliki terhadap ilmu. Contoh, handphone. Kita tahu handphone dari panca indera kita, yaitu penglihatan atau melihat. Penggunaan dari ilmu administrasi rumah sakit. Ontologi administrasi rumah sakit, yaitu pengembangan mengenai pelayanan kesehatan dengan cara mengembangkan mutu pelayanan rumah sakit agar operasional rumah sakit menjadi lebih efisien. Epistemologi administrasi rumah sakit, yaitu sesuatu yang mempelajari tentang bagaimana cara mencari kebenaran sesuai fakta dan realita dalam administrasi rumah sakit, yaitu dengan cara belajar memahami. Aksiologi administrasi rumah sakit, yaitu memasukkan input yang dibutuhkan dengan melalui beberapa proses secara sistematik agar penerapannya berjalan dengan teratur dan efisien. Filsafat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Logika, yaitu filsafat yang berbicara tentang ketetapan, cara menyusun pikiran yang menggambarkan ketetapan dalam pengetahuan, membicarakan penilaian atau perbuatan manusia yang dinilai dari baik buruknya. Yang kedua, estetika, filsafat yang membicarakan indah atau jelek baik dari objek yang dilihat. Yang ketiga, metafisika, filsafat yang mempelajari tentang Tuhan, semesta, dan segala hal yang mendasari alam semesta serta Sang Pencipta. Yang keempat, politik, filsafat yang mempelajari ilmu politik. Pengetahuan merupakan segenap yang diketahui manusia tentang objek tertentu yang meliputi agama, seni, dan ilmu yang didapat dari melihat, mendengar, atau merasakan sendiri suatu hal. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah atau rasional dan teruji. Macam-macam teori kebenaran. 1. Koherensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut dapat dibuktikan secara logis. 2. Korespondensi, yaitu suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta. Yang ketiga, positivistik, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan ilmu sains. 4. Pragmatisme, kebenaran yang didasarkan pada kriteria fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu. Kebenaran yang kita yakini benar itu adalah persepsi kita, sedangkan kebenaran yang mutlak itu sendiri hanya Allah yang tahu. Cara mendapatkan pengetahuan atau kebenaran secara epistemologis. 1. Revelasi bagaimana mencari kebenaran berdasarkan pengalaman pribadi.
2. Otoritas. Bagaimana mencari kebenaran dari seseorang ahli atau pihak yang berkompeten. 3. Intuisi common sense atau akal sehat. 4. Sains. Bagaimana mencari kebenaran melalui upaya berpikir ilmiah, penyelidikan data dengan metode yang tepat, sehingga menghasilkan kesimpulan tentatif yang masih perlu evaluasi berkelanjutan atau berpikir reflektif. Berpikir atau penalaran langsung terdiri dari proposisi dan diikuti dengan kesimpulan. Jenis-jenis penalaran langsung. 1. Penalaran oposisi. 2. Penalaran konversi. 3. Penalaran inversi. 4. Penalaran penalaran obversi. 5. Penalaran kontraposisi. Berpikir atau penalaran tidak langsung terdiri dari proporsi lebih dari satu kemudian ditarik kesimpulan. Bisa disebut silogisme. Silogisme dibagi menjadi 3, yaitu 1. Silogisme kategorik, 2. Silogisme hipotetik, 3. Silogisme diskursif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.